10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed itself into a pictorial display of the surrender of the Japanese, and that's quick work. Barusan saya mendengar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah. Berarti saat ini Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Itu benar sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpikir seperti itu, sobat? Karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kita tidak mau proklamasi dicampur tangan oleh Jepang. Maka dari itu kita harus menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Saril benar. Karena kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan kepada Jepang. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu soal kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memberitahu anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud saudara? Iya, kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ke Rengas Dengklok agar terhindar dari bentrokan dan juga pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Padmawati dan anak Anda ikut ke Rengas Dengklok demi keselamatan mereka. Baiklah. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, dan aku akan menjamin keselamatan Bung Karno jika dia tiba di Jakarta nanti. Dan aku juga akan menjamin proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 malam. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita bisa membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah. Selama kalian berada di rumah saya, keselamatan kalian saya jamin. Baiklah, tapi di mana kita akan merumuskannya? Langsung saja ke ruang tamu saya. Baik. Terima kasih Pak Mulyo. Baiklah, menurut kalian apa usulan yang baik untuk teks proklamasi? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki sedikit konsep untuk teks proklamasi ini. Kalau begitu, maukah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Jadi, diawali dengan judul proklamasi dan diteruskan dengan kalimat kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya punya ide. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi
kita ambil dari rumusan PPUPK. Tapi rumusan bagian yang mana? Bagian yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan menyatakan atau menentukan nasibnya sendiri. Usulannya bagus. Ada yang memiliki usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua dalam teks proklamasi kita ubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dengan Bung. Bagaimana dengan kalian? Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika teks proklamasi ini dibuat seperti Declaration of Independence Amerika, di mana setiap orang yang hadir dalam perumusan teks proklamasi ini menandatangani teks proklamasi ini? Maaf, saya tidak setuju jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibuat oleh Jepang, dan anggotanya pun direkrut oleh Jepang. Sedangkan kemerdekaan kita ini kita raih dengan usaha kita sendiri. Saya setuju dengan. Lalu siapa yang akan menandatangani? Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi ini untuk mewakili bangsa Indonesia? Ya, saya setuju Soekarno. Baiklah, bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, dengan senang hati. Oke, baiklah, berarti proklamasi ini ditandatangani oleh saya dan Bung Hatta. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Dengan senang hati. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani Bapak di saat-saatnya menguras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan memproklamasikan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, sampai lupa Bapak Bu. Kalau begitu bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkan. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera putih, Sangsaka, dan warnanya merah, jadi kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak sampaikan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, sini. Jaga bendera ini baik-baik. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.